Oke, ini udah Ibu mulai record. Oke, Ibu share screen tadi belum selesai, ini baru sampai soal nomor 16. Untuk copy-nya nggak apa-apa, tapi oke. Jadi ini soal yang pertama, sebenarnya kan kita udah bahas ya soal pertama waktu pertemuan yang gabungan kemarin. Mau tetap diulangin lagi atau di skip nih yang nomor 1? Kita ulangin aja ya. Diulang aja, Bu. Oke, kita ulang aja. Nah, jadi di sini, tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini soalnya yang nomor 1, sebuah mobil rodanya bergerak dari keadaan diam. Jadi, kita tuliskan seperti biasa yang diketahuinya dulu. Diketahui, bentar deh. Kayaknya kalau warna merah terlalu bikin sakit mata. Kita ganti warnanya, teman. Oke. Sebuah mobil rodanya bergerak dari keadaan diam. Kita tulis ya, diketahui. Di sini mobil dari keadaan diam, berarti kalau diam selalu ini V0-nya adalah 0. Kemudian dia memiliki percepatan tetap. Memiliki percepatan A, besarnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak 12 sekon? Ada info lagi, yaitu waktunya. Dia bergerak selama 12 sekon di sini. Sementara yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan mobil, berapa VT-nya, kecepatan akhir mobil setelah dia bergerak 12 sekon tadi. Nah, ini yang kita cari. Sekarang, ingat juga satuannya adalah meter per sekon. Nah, di sini kita perhatikan, untuk soal ini dia adalah soal GLBB kan, berubah beraturan. Tahu dari mana? Karena dia punya percepatan di situ. Maka nanti rumus-rumus yang digunakan juga yang ada percepatannya. Sekarang tuliskan dulu untuk menjawab. Yang pertama kita gunakan adalah persamaan percepatan. Percepatan, kalian sudah harus ingat, sudah harus hafal juga. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per perubahan waktunya. Nah, kayak gini. Jadi kalau dituliskan lagi, percepatan itu adalah kecepatan akhir benda dikurang kecepatan awal benda dibagi dengan waktunya. Delta T-nya di sini sama dengan T karena dia bergeraknya langsung dihitung totalnya selama 12 sekon. Jadi kita bisa gunakan nanti delta T-nya itu adalah 12 sekon. Nah, sekarang kita udah punya ini. Berarti kita bisa otak-atik nih di sini. A kali T sama dengan VT min V0, sehingga untuk mencari VT bisa V0-nya pindah ruas ke kiri, jadinya V0-nya positif plus A kali T. Nah, untuk di GLBB, oke. Sebentar, sorry, kecoret. Bisa dihapus kok. Oke. Nah, ini tadi. Nah, jadi di sini kita punya 2 persamaan. Kalau di GLBB ada banyak persamaan lain, cuman di soal ini kita gunakan 2 persamaan GLBB. Sebenarnya cuma satu ini. A sama dengan delta V per delta T. Nah, persamaan ini kalau diutak-atik bisa jadi VT sama dengan V0 plus AT. Nah, gini. Kalian bisa langsung gunakan rumus yang ini, sama aja.
bisa langsung gunakan yang VT sama dengan V0 plus AT. Tapi kalau kalian ada beberapa orang yang tidak mudah untuk menghafal banyak persamaan. Nah, untuk menghafal persamaan kunci, kalian bisa hafalkan yang ini. Nanti dari sini kalian bisa dapatkan rumus yang ini juga. Tapi bisa menghafalkan yang VT sama dengan V0 plus AT ini lebih baik. Sekarang kita tuliskan di sini ya. VT-nya sama dengan V0 plus A kali T. VT yang ditanya, V0-nya tadi 0, kemudian percepatannya A-nya 4, T-nya diketahui 12 sekon. Sehingga bisa kita dapatkan VT-nya adalah 4 kali 12 itu adalah 48 meter per sekon. Ini untuk soal nomor 1. Oke. Nyatetnya mau sekarang atau nanti aja? Nanti ini PowerPoint-nya akan Ibu kasihkan yang udah ada coretannya kayak gini. Nanti aja ya, biar agak cepet. Iya, Bu. Ya, nanti aja ya nyatetnya ya. Jadi ini langsung kita ke soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 dan nomor 3 itu juga kemarin udah kita bahas. Cuma di sini kemarin kita langsung hitunglah kecepatan, kemudian hitunglah kelajuan. Nah, ini kita Ibu pisah di sini. Sekarang untuk soal yang nomor 2, di sini ada sebuah mobil bergerak dari A ke C melalui B. Jaraknya dari A ke B, sehingga ini kita tuliskan gini. Diketahui yang pertama jarak A ke B, SAB. S itu jarak. Jarak A ke B itu adalah 40 km. Ini ditempuh dalam waktu TAB-nya, T untuk menempuh AB-nya adalah 1 jam. Kemudian yang kedua, SBC. Nah, di sini jaraknya adalah 30 km. Waktu tempuhnya TBC adalah 1,5 jam. Gini. Sekarang yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya itu vektor. Jadi kalau kecepatan, maka nanti yang kita gunakan adalah perpindahannya. Berapa kecepatannya? Nah, ini. Sekarang kita jawab ya. Sebelumnya, Ibu mau ingatkan dulu, kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak dari A ke B, kemudian dia ke C, ini ada A, B, C seperti ini. Awalnya dia bergerak ke B dulu, kemudian dia bergerak ke C. Maka kita bisa tentukan perpindahannya itu adalah resultan dari vektor A ke B, kemudian B ke C. Jadi perpindahannya yang ini. Ini dia. Ini adalah delta X-nya. Jadi itu perpindahannya. Nah, sekarang A ke B tadi kan 40. Ini miring ya, harusnya dia siku. 40, B ke C-nya ini adalah 30. Maka untuk mencari delta X atau perpindahannya bisa pakai rumus Pitagoras. Delta X sama dengan akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat. Maka delta X-nya sama dengan akar 1600 plus 900. Delta X-nya sama dengan akar 2500, berarti dia adalah 50 km. Gini. Ini perpindahannya. Nah, di situ untuk perpindahannya. Nah, untuk mencari kecepatan, itu kan kita gunakan delta X-nya per delta T-nya. Delta T di sini bukan berarti T akhir kurang T awal. Bukan, T akhirnya TBC. Kemudian T awalnya TAB. Bukan ya. Jadi di sini TBC itu adalah total
waktunya yang ditempuh, yang digunakan. Jadi bukan sebagai batas. Jadi itu kayak total waktu tempuhnya. Sehingga kalau ketemu soal seperti ini, delta T-nya bukan dikurang, tapi kita jumlahkan, kita totalkan. Nah, jadi delta T, Ibu tuliskan di bawah sini ya, delta T-nya itu adalah totalnya, TAB plus TBC. Gitu. Sehingga di sini didapatkan kecepatannya, delta X-nya tadi adalah 50, kemudian delta T-nya berarti 1 jam ditambah 1,5 jam. Delta V sama dengan 50 per 2,5. Jadi, delta V, sorry. Kecepatan sama dengan 20 per 2,5, sehingga didapatkan 50 dibagi 2,5, itu adalah 20, satuannya adalah kilometer per jam. Jadi untuk kecepatan rata-rata mobil ini adalah 20 km per jam. Jelas ya untuk soal nomor ini ya. Kalau yang ini, rumusnya adalah ini. Rumus utamanya. Nah, ini adalah mencari kecepatan ketika dia bergerak lurus beraturan. Jadi dia kecepatannya konstan. Seperti itu. Oke, kecepatan rata-ratanya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, di jarak A ke B, dia 40 km, tapi waktunya adalah 1 jam. Sementara B ke C, dia 30 km, waktunya 1,5 jam. Nah, itu artinya dia bergerak dengan gerak yang beraturan, kecepatannya konstan, tapi kecepatan di A ke B itu tidak sama dengan kecepatan dari B ke C, sehingga bisa nanti dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Seperti itu untuk yang soal nomor 2. Ada pertanyaankah untuk soal nomor ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah mencari kelajuan. Jadi, tadi yang diketahui sama dengan yang pertama, tapi di sini yang ditanya adalah kelajuan. Ibu langsung masuk ke yang ditanyakan, kelajuannya. Kalau kelajuan, dia tidak memperdulikan arah, sehingga yang kita gunakan adalah jaraknya. Karena jaraknya kan nggak lihat arah tuh, langsung total aja, total jarak tempuhnya. Sehingga nanti untuk mencari berapa kelajuannya, di sini, maka kita gunakan P-nya sama dengan S per T. S-nya itu adalah S total, yaitu SAB ke C. Nah, ini S totalnya adalah 40 plus 30. Kemudian T-nya, T totalnya adalah 2,5 jam tadi. Jadi V-nya atau kelajuannya adalah 70 per 2,5. V-nya sama dengan 28 km per jam. Ini untuk kelajuan. Jadi kalau kelajuan yang digunakan itu adalah jaraknya, jarak tempuh yang kita gunakan untuk menghitung kelajuan. Masih gampang ya untuk soal nomor 3 karena kemarin sudah pernah. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di sini. Di sini soal nomor 4, pertama kita cek dulu dia geraknya gerak apa dari soalnya ini. Sebuah mobil mengalami percepatan. Oh, ada percepatan. Berarti dia geraknya adalah GLBB. Kita tulis ya di sini ya. Diketahui pertama, mobil mengalami percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat.
A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. V0-nya adalah 0. Keadaan diam, berarti V0 atau kecepatan awalnya adalah 0. Ketika mobil menempuh jarak 100 meter, S-nya adalah 100 meter, berapa kelajuannya? Yang ditanya adalah kelajuannya. Kelajuan akhir saat dia sudah menempuh jarak 100 meter. Sekarang kita jawab. Untuk mencari kelajuannya, jadi kelajuan ataupun mencari kecepatan, kita bisa gunakan dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini rumus yang kemarin ada di PowerPoint. Jadi kita gunakan ini ketika nggak ada informasi tentang waktu. Di sini informasinya adanya tentang percepatan, kemudian kecepatan awal, dan juga jaraknya. Jadi kita bisa langsung cari berapa besar VT-nya. Kita tuliskan di sinilah langsung VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali percepatannya di atas itu dituliskan 2. Kemudian jaraknya adalah 100 meter. Sehingga VT kuadrat sama dengan 0, tetap 0, tinggal 2 kali 2 kali 100. 2 kali 2, 4, dikali 100, berarti 400. VT kuadrat sama dengan 400. Nah, kalau sudah gini, kita bisa dapat tuh VT-nya. Gimana caranya? Kita akarkan kiri dan kanan. Sehingga nanti kuadrat dari VT-nya hilang. Di sini tinggal VT sama dengan akar 400. Berapa itu akar 400? 20. Satuannya meter per sekon. Jadi, berapa kelajuannya ketika mobil menempuh jarak 100 meter? Kelajuannya adalah 20 meter per sekon. Seperti itu untuk yang nomor 4. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 4? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, ini. Soal nomor 5 ini kemarin juga udah kita bahas. Ibu ulangi lagi. Di sini yang diketahui pertama, sebuah partikel bergerak lurus berubah terhadap waktu menurut persamaan V sama dengan 2 plus 3T. V-nya meter per sekon, T-nya dalam sekon. Yang ditanya, hitunglah percepatan rata-rata dalam selang waktu antara T yang pertama, 4 sekon, dan T yang kedua, 10 sekon. Berapa percepatan rata-ratanya? A-nya sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Nah, sekarang kita jawab dulu. Ingat, untuk percepatan, itu kan persamaannya adalah delta V per delta T. Di sini kita punya delta T-nya bisa langsung kita operasikan tuh, T2 min T1, T akhir kurang T awal. Tapi untuk delta V-nya kita harus uraikan dulu. Jadi ini perlu kita cari dulu delta V-nya. Dengan cara mencari V1 dan V2-nya. Nah, V1-nya berapa? V1-nya adalah 2 ditambah, pakai rumus yang ini nih. 2 ditambah 3T1. Jadi kalau cari V1 berarti dia pakainya T1. Maka V1 sama dengan 2 plus 3 dikali T1-nya nih. 4 sekon. Maka V1 sama dengan 2 ditambah 12. Sama dengan 14. Satuannya meter per sekon. Sementara V2 berarti 2 ditambah 3T2. Sehingga V2 sama dengan 2 ditambah 3 dikali 10.
V2 sama dengan 2 ditambah 30. Berarti 32 meter per sekon. Iya. Nah, udah punya nih V2, V1, T1, T2. Langsunglah kita masukkan ke persamaan percepatannya. Delta V berarti ingat akhir dikurang awal. V2 dikurang V1. 32 dikurang 14 sama dengan 18. per 18 nanti hasilnya. Kemudian delta T-nya 10 min 4. A-nya tadi 18, 10 min 4 adalah 6. Sehingga didapat percepatannya adalah 3, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi untuk yang soal nomor 5, pertama kita tuliskan dulu yang diketahui, terus kita cari dulu V akhir dan V awalnya. Kalau sudah ketemu V akhir dan V awalnya, baru bisa kita cari percepatannya. Ada pertanyaan untuk nomor 5? Kalau ada yang masih bingung, boleh bilang ya, nanti Ibu ulangi untuk menjelaskan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6. Oh, ini soal nomor 6. Nah, di sini soal nomor 6 berapa jarak total? Oke. Nah, di sini berdasarkan grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu benda yang bergerak seperti gambar di bawah, berapa jarak total yang dialami benda? Nah, untuk mencari jarak bisa kita lakukan dengan mencari luas area yang di bawah grafik. Jadi, luas grafiknya. Seperti ini. Nah, kalau bentuknya grafiknya seperti ini, maka kita bisa jumlahkan. Contoh di sini Ibu punya grafik V terhadap T, kemudian bendanya bergerak secara lurus beraturan, dia geraknya GLB, berarti T-nya konstan. Kemudian ditanya berapa jarak total yang dialami benda saat dia bergerak sampai detik keempat. Kalau misal kecepatannya adalah 50 meter per sekon, misal gitu. Berarti jaraknya itu sama dengan luas grafiknya. S-nya adalah luasnya, di sini kan bentuknya persegi nih, berarti tinggal kalikan panjang kali lebarnya, 50 dikali 4. Maka S-nya adalah 200 meter. Itu kalau bentuknya seperti ini. Mama lagi ngajar, bentar ya. Beli es krim sama ayah. Sorry, ada gangguan kecil. Nah, itu kalau bentuknya seperti ini, lurus. Nah, kalau dia bentuk grafiknya naik, kemudian ada datar, naik, nanti mungkin ada juga yang turun. Nah, itu sama seperti yang ini. Cuman kita bisa bagi bangunnya jadi beberapa untuk memudahkan perhitungan. Misal di sini bangun yang pertama, kemudian bangun yang kedua, bangun yang ketiga. Nah, nanti kita hitung luas bangunnya. Yang satu ini kan segitiga. Bangun kedua ini persegi panjang. Yang ketiga ini trapesium. Hitung dengan rumus luasnya masing-masing, baru nanti dijumlahkan. Berarti sekarang kita tulis di sini, diketahuinya adalah grafiknya. Kemudian yang ditanya adalah jarak totalnya. S total berapa? Nah, untuk menjawab, kita hitung luas bangun yang pertama dulu. Luas bangun yang pertama itu kan segitiga. Rumusnya segitiga apa, yuk? Gampang. Setengah kali alas kali tinggi, Bu. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti boleh bebas nih, alasnya kita pakai 3 ya. Kemudian tingginya 2. Ini bisa dicoret, sehingga luas bangun yang pertama itu adalah 3.
satuannya adalah meter. Karena dia jarak. Kemudian, ini Ibu tulis gini deh. S yang pertama sama dengan luas yang pertama gitu. S yang kedua ini sama dengan luas bangun yang kedua. Ini adalah persegi panjang. Tinggal kita kalikan panjang kali lebarnya. Itu 7 kurang 3. Jadi yang ini. 7 dikurang 3 berarti ini adalah 4. 4 dikali lebarnya tingginya. Dikali 2 sama dengan 8 meter. Sementara luas bangun yang ketiga di sini sebagai jarak tempuh yang dilalui oleh benda dari detik ke-7 sampai detik ke-9 itu adalah luas trapesium. Jadi luas trapesium itu kan A plus B dikali tingginya ya. A plus B kali T per 2. Gini nggak sih? Ya kan? Iya, Bu. Iya. A-nya kita gunakan ini deh, yang ini A. Yang ini B-nya. Kemudian yang ini nanti T-nya. A-nya adalah 2 ditambah B-nya dari titik sumbu X-nya ke paling atas ini berarti 5. Dikali dengan tingginya 9 dikurang 7. Dikali 2 per 2. Hingga didapat ini kan habis dicoret. Tinggal 7 meter. Udah, berarti kita bisa cari S totalnya, itu tinggal dijumlahkan dari sini. 3 ditambah 8 ditambah 7. Berapa ini? 18 ya? 18. Ya, satuannya meter. Jadi gitu ya, untuk yang nomor 6. Jarak total yang dialami benda sampai gerakannya di T sama dengan 9 sekon. Gampang ya untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini nomor 7, soalnya sama dengan yang tadi, nomor 6. Tapi dia hanya menghitung sampai ke detik ke berapa jarak yang ditempuh selama 7 detik. Berarti cuma sampai sini aja nih. Cuma sampai C. Kita tadi udah punya informasinya ya. Yang pertama 3, yang kedua 8. Oh, berarti A sampai C itu dia sampai detik ke-7, dia menempuh jarak S1 ditambah S2-nya. 3 ditambah 8. 11. Iya. 11 ya. S totalnya adalah S1, ini satunya, tambah S2-nya. Sama dengan 3 ditambah, berapa tadi? 8 ya? 11 meter. Ini. Jadi untuk nomor 7 itu diketahuinya sama, yang ditanyakan beda ya. Jadi dia berapa S totalnya saat T-nya sama dengan 7 sekon. Sehingga cuma sampai S1 dan S2-nya, tinggal dijumlahkan. Si gampang nih, nomor 7. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Dari grafik di bawah menunjukkan perjalanan mobil A dan mobil B. Oke. Kita tuliskan dulu di sini yang diketahuinya ya. Kita dikasih grafik, ada 2 garis di situ. Garis yang A mewakili gerak mobil A, garis yang B mewakili gerak mobil B. Sekarang kita uraikan aja. Mobil yang A, ini kan grafiknya mendatar sejajar dengan sumbu X-nya.
Berarti dia geraknya apa? Kalau V-nya konstan seperti ini? GLB bukan? GLB. Karena dia V-nya konstan. V-nya konstan, VA-nya adalah 80 meter per sekon. Sementara untuk mobil B, dia geraknya berubah terus nih. Berarti dia adalah GLBB. Iya, nah perhatikan di sini. Di sini kita punya informasi yang pertama, dia bergerak dari kecepatan awalnya 0. Jadi V0B-nya, V0B itu adalah 0. Kemudian V akhirnya PB ketika dia di T-nya sama dengan 20 sekon, itu adalah 80 meter per sekon. Saat T-nya sama dengan 20 sekon. Kayak gini, ini informasi yang kita punya. Yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menyusul untuk B menyusul A, T susulnya berapa? Kemarin ini udah dijawab juga, cuman udah di akhir-akhir, jadi mungkin kalian banyak yang masih belum jelas. Untuk yang soal ini, ketika kita mencari kapan mobil B menyusul A, berarti kita harus ingat kuncinya. Ketika dia menyusul, itu jarak yang ditempuh A itu sama dengan jarak yang ditempuh B. Dengan catatan mereka bergerak dari titik yang sama. Kecuali nanti di soal mobil B berada 100 meter di belakang mobil A. Maka nanti di sini kalau B-nya ketinggalan 100 meter, di sini nanti harus ditambah, ini harus ditambah dengan 100 meter. Kayak gitu. Oke. Sebentar, ini bisa ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada cerita, ada di soalnya bilang di depan A, ketika dia memulai itu ada selisih jaraknya, nanti dijumlahkan di situ. Tapi kalau sama-sama memulai dari titik yang sama, jarak yang ditempuh itu selalu sama. Jadi SA-nya di situ sama dengan SB-nya. Sampai sini paham ya? Jadi ingat untuk menyusul SA sama dengan SB-nya. Nah, sekarang kita perhatikan. Mobil yang A ini adalah geraknya gerak lurus beraturan. Jadi, untuk yang jarak A itu kalau kita hitung dengan rumusnya, kita gunakan rumus GLB, di mana S sama dengan V kali T. Jadi, SA itu sama dengan VA-nya dikali T-nya. T punya A. Nah, T-nya juga nanti dia sama. Kalau menyusul, S-nya sama, kemudian TA sama dengan TB juga, sama dengan T susulnya nanti. Itu untuk yang ini, waktunya. Jadi nanti waktunya sama. Kita bisa gunakan T aja. Sementara untuk SB-nya, untuk mencari jarak dari gerak B, yang GLBB ini, berarti kita gunakan rumus V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya punyanya B, yang ini. V0B adalah 0. Berarti 0 dikali T nanti hasilnya 0. Jadi bisa kita sederhanakan, ini kan 0. Ini 0, tinggal setengah kali A kali T kuadrat. Nah, gitu. Kita udah punya di sini SA-nya sama dengan SB. Tinggal masukkan nih, VA dikali T sama dengan SB-nya ini. SB-nya adalah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, di sini VA-nya ada. T-nya yang ditanyakan. Tapi kita belum punya informasi A-nya. Berarti kita harus cari dulu percepatannya punya B ini.
untuk mencari percepatan milik B, berarti kita bisa lihat dari grafiknya. Kan B ada keterangan V awal, V akhir, dan waktu. Berarti bisa kita tuliskan di sini AB-nya adalah delta V per delta T, kemudian B-nya 80, kecepatan akhirnya dikurang kecepatan awalnya 0, dibagi delta T-nya adalah 20 sekon. Jadi percepatannya adalah 80 per 20 atau 4 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu, kita cari juga percepatannya. Udah dapat percepatan, bisa kita masukkan ke sini semua. VA-nya adalah 80, T-nya yang ditanyakan. Kemudian setengah dikali, percepatannya adalah 4, dan T kuadrat T-nya yang ditanyakan. Oke, kalau udah ini bisa kita operasikan, kita kalikan, kita coret-coret. Setengah kali 4 adalah 2, berarti tinggal 80T sama dengan 2T kuadrat. T yang kiri dan yang di kanan, T di ruas kiri dan ruas kanan, itu bisa kita coret. Yang di kanan ini kan T kuadrat, jadi nanti kalau dihilangin T-nya 1, dia tinggal T. Kalau ini T-nya 1 aja, nanti hilang. Ini kayak dibagi dengan T gitu. Jadi 80 sama dengan 2T, sehingga T-nya adalah, 2-nya pindah ruas, jadi 80 per 2, jadi T-nya adalah 40, satuannya adalah sekon. Jadi kayak gitu. Untuk soal nomor 8, ketika mobilnya menyusul. Jadi waktunya adalah 40 sekon untuk menyusul. Ada pertanyaan untuk soal nomor 8? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 9. Ada yang lagi ngambek. Ya, ajakin dulu ya. Ya, keliling-keliling, naik mobil. Oke. Udah ya, nomor 8 ya. Kita ke nomor 9. Nomor 9 ini grafiknya sama dengan nomor 8. Bedanya, kalau tadi yang ditanya adalah waktu untuk menyusul, kalau yang sekarang yang ditanyakan jarak yang ditempuh B untuk menyusul A. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh B untuk menyusul A. Sekarang karena grafiknya sama, berarti kita punya informasinya sama dengan yang soal nomor 8 tadi, tapi ada informasi tambahan dari hasilnya tadi, yaitu T untuk menyusulnya, T susulnya itu adalah 40 sekon. Gini, tadi kan yang diketahui di nomor 8 itu ada kecepatan mobil A, kemudian kecepatan awal mobil B, kecepatan akhir mobil B ketika waktunya 20 sekon, kemudian didapatkan bahwa si B menyusul A pada saat T-nya adalah 40 sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan perpindahan ketika B menyusul A. Berarti informasi waktu menyusulnya bisa kita gunakan di sini. B menyusul A, berarti yang kita perhitungkan adalah gerak B-nya. Karena yang diketahui T-nya ditanyakan di sini adalah perpindahannya XB. Untuk menjawab, karena dia di sini geraknya adalah GLBB, jadi ada percepatan. Percepatannya tadi juga udah diketahui ya, di sini gue tuliskan ya. Percepatannya tadi 4 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk mencari perpindahannya bisa kita gunakan X
B-nya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Persamaan perpindahan yang tadi. Persamaan ini bisa digunakan untuk nyari jarak, bisa juga untuk mencari perpindahan. Sekarang kita jawab ya dengan rumus yang itu tadi. Di sini XB sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini V0-nya tadi kan diketahui V0B-nya di sini nih. Awalnya ini 0. Dikali T-nya tadi di atas 40. Ditambah setengah dikali A-nya diketahui 4. Kemudian T-nya adalah 40 kuadrat. Sehingga XB sama dengan 0 kali 40, 0. Ditambah, ini coret, tinggal 2. 2 dikali 40 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16. Tinggal tambahkan 0-nya 2. Seperti ini. Jadi XB sama dengan 2 kali 1600. Maka perpindahan yang dilakukan oleh B itu sama dengan 2 kali 1600, 3.200 satuannya adalah meter. Jadi, perpindahan yang dilakukan mobil B untuk menyusul mobil A adalah 3.200 meter. Itu untuk menghitung perpindahan. Jadi, gunakan informasi tentang waktu susulnya dulu. Waktu susulnya. Kalau misalnya tadi kita nggak ada soal nomor 8, Bu, tahu-tahu kita langsung disuruh menghitung berapa perpindahannya. Ya berarti kita harus gunakan step yang kita kerjain di soal nomor 8 tadi. Kita cari dulu berapa waktu susulnya untuk menghitung perpindahannya. Kayak gitu ya untuk soal nomor 9. Gimana? Ada pertanyaan kalau untuk soal nomor 9 ini? 9, ada 20 soal ya, tapi soal yang terakhir itu agak mudah sih. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini soal nomor 10. Oke. Itu soal Lanjut, vektor. Nih. Ini juga gampang. Nanti soal vektornya nggak banyak kok. Ini nanti keluar juga. Jadi di sini sebuah vektor mengapit sudut 30 derajat dengan sumbu X. Kita tuliskan ya, diketahui dulu. Sebuah vektor mengapit sudut 30 derajat. Tetanya ya. Boleh pakai alfa, gamma, beta, boleh, terserah. Di sini Ibu pakainya teta. Tetanya adalah 30 derajat dengan sumbu X. Dan memiliki komponen vektor sumbu X. Komponen vektor sumbu X. Jadi ini bukan vektornya, tapi itu adalah komponen vektor sumbu X-nya. Kalau digambarkan kayak gini. Ada diagramnya gini, X dan Y. X, Y. Kemudian ada sebuah vektor mengapit sudut 30 derajat. Nah, dia memiliki komponen vektor sumbu X-nya. Bu ganti dengan warna lain biar terlihat. Ini vektor komponen di sumbu X-nya. Nah, ini. Yang kemarin sudah kita pelajari. Kita tuliskan sebagai Fx. Nah, di situ dituliskan Fx-nya adalah 6 Newton. Nah, gitu. Jadi, diketahui Fx-nya adalah 6 Newton. Yang ditanya, berapa vektor ini yang memiliki sudut terhadap sumbu X 30 derajat tadi? Kalau Fx-nya adalah 6 Newton. Jadi soal ini maknanya seperti itu. Yang ditanyakan, berapa F-nya? Sekarang kita jawab. Masih ingat kemarin
ketika kita belajar tentang komponen vektor sumbu X dan Y, kalau kita punya vektor F, maka komponen di sumbu X-nya atau Fx-nya adalah F dikali cos θ-nya. Ini. Nah, sekarang kita punya sudutnya adalah 30 derajat. Berarti kita masukkan aja informasinya ya. Fx-nya adalah 6, F-nya yang ditanyakan dikali cos θ. Cos 30, karena tadi sudutnya 30 ya, θ-nya. Ini. Ya. Nah, ini sama kayak operasi biasa nih, operasi kali biasa, cuman kita bisa, gimana ya, ini sama dengan operasi perkalian biasa. Jadi, ini 6 sama dengan F dikali, gini, kali cos 30. Jadi, kita bisa tuliskan, F-nya adalah 6 per cos 30 derajat, kayak gini. Nah, pindah ruas ke kiri, jadi 6 per cos 30 derajat. Gitu. Jadi F-nya adalah 6 per cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3, betul. Sehingga didapatkan di sini F-nya adalah 6 dibagi setengah akar 3 itu kayak akar 3 per 2. Bisa dijadikan kali. Dijadikan kali 2 per akar 3 gini. Jadi kebalik kan, kalau dia bagi di sini terus dia jadi kali. Berarti F, di sini aja ya. Jadi F-nya adalah 12 per akar 3. Udah Bu, sampai sini aja. Enggak, jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya bawahnya itu ada akarnya, kalian harus hilangin dulu akarnya. Jadi untuk menghilangkan akar, kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya ini, akar 3. Dikalikan akar 3 per akar 3. Kenapa dikalikannya akar 3 per akar 3? Karena akar 3 per akar 3 itu nilainya 1. Kayak 1 per 1 sama dengan 1, 2 per 2 sama dengan 1. Akar 3 per akar 3 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan ini 12 per akar 3, dikalikan akar 3 per akar 3, dia nggak akan mengubah nilainya. Kalau dikalikan 1 kan dia sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, dengan cara ini nanti akar 3 yang bawahnya dia bisa hilang. Karena akar 3 dikali akar 3 nanti akarnya hilang, jadi tinggal 3. Jadi F sama dengan 12 akar 3 per 3. Nanti kayak gini jadinya. Tinggal kita sederhanakan. 12 per 3-nya bisa disederhanain jadi 4, kemudian dikalikan akar 3. Satuannya adalah Newton. Jadi, besar vektornya adalah 4 akar 3 Newton. Kayak gitu ya untuk yang soal nomor 10. Ada pertanyaan untuk soal nomor 10? Kalau nggak ada, kita lanjut. Bu. Iya, siapa itu? Destino, Bu. Saya Oke, masih Destino. nggak ngerti cara nentuin itu cos atau sin gimana. Cara menentukan cos atau sin-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita patokannya itu pakai segitiga ya, Destino. Kalau misalnya mau gampang, kamu pakai patokan segitiga. Kalau kamu punya segitiga seperti ini, ada segitiga siku, sudutnya ada di sini, θ-nya, maka kapan kita menggunakan sin, cos, dan tan-nya itu pakai rumus cepat yang kemarin. Ingat kalau
cos itu sama dengan sini nih. Samping miring. Ini kan sampingnya, ini miringnya Ibu tulis gini ya, A, B, C. Jadi cos itu dia adalah sami pasangannya. Dia samping per miring. Sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Nah, sekarang kita kaitkan sama gambar ini nih. Ibu kan punya gambarnya seperti ini nih. Ini adalah sudutnya. Ini F, ini Fx. Kayak gini. Ini ditarik garis lurus sehingga dia membentuk siku. Ini mirip dengan gambar yang segitiga di atas, cuman dia arahnya berbeda. Nah, kita bisa gunakan di sini. Di sini lihat, F itu kan, Fx-nya itu kan yang panjang ini nih. Yang garis sejajar dengan sumbu X ini. Sementara F-nya adalah yang miring. Berarti besarnya cos theta itu sama dengan samping per miringnya, samping si tetanya ini. Sampingnya adalah Fx dibagi miringnya adalah F. Berarti besarnya Fx, ini pindah ruas ini, jadi besarnya F dikali cos theta sama dengan Fx. Kayak gitu. Jadi Fx-nya adalah F kali cos theta. Nah, sekarang gimana kalau Ibu bikinin slide baru? Bentar ya. Sekarang gimana kalau sudutnya bukan di situ? Ini warnanya merah. Nah, ini. Jadi misal bentuk vektornya seperti ini nih. Ini X, ini Y-nya kan. Terus ada vektor F misalnya, vektor yang sama, tapi sudut yang diketahui dari soal itu yang di sini. Ini tetanya. Maka gimana caranya untuk mencari Fx-nya? Fx nih, misal di sini. Fx-nya. Nah, ingat, kalau punya sudut seperti ini kan bisa kita tarik garis lurus juga ke sumbu Y-nya. Nah, sudut yang berseberangan itu besarnya sama. Jadi sudut di sini itu sama dengan sudut yang di sini, theta juga. Jadi kalau bentuknya seperti ini, sikunya kan di sini nih. Kita pindahkan ke sini ya, segitiganya jadi kayak gini. Garis putus-putus, ini adalah vektor F, kemudian ini adalah vektor Fx-nya. Sudut yang diketahui adalah ini. Maka kalau kita gunakan cos theta kan adalah samping per miring, sementara sampingnya adalah yang ini. Berarti nggak cocok. Tapi kalau kamu pakainya sin theta, ingat kan sin itu pasangannya desa, sin desa. Sin demi. Kosami, sin demi, tan desa. Kosami, sin demi, satu lagi tan desa. Nah, gini. Jadi kalau untuk mencari sin, depan sudutnya ini adalah ini nih, Fx. Depannya per miringnya, F-nya. Jadi, besar Fx-nya adalah jadi F sin theta. Artinya apa? Kalau sudut yang diketahui yang mengapit dari vektor F-nya ke sumbu Y, kamu gunakan Fx-nya sama dengan F sin theta. Tapi kalau misal di sini sumbu yang diapit itu adalah sumbu X, jadi ini tetanya di sini.
tetanya, maka fx-nya adalah f pakainya cos theta. Kayak gitu ya, Destino. Oke, Bu. Yang lain nangkep juga nggak dari yang Ibu jelasin? Destino masih ada yang kurang jelas atau udah cukup? Udah cukup, Bu. Oke deh. Itu ya, jadi dia nggak selalu, ketika dia di sumbu X, dia nggak selalu pakai cos. Tapi kalian perhatikan, sudutnya itu di mana? Kalau dia mengapitnya ke sumbu X, berarti kalian gunakan cos. Tapi kalau misalnya sudutnya itu ada di antara vektornya dan sumbu Y, nah kalian perhatikan lagi tuh, berarti mungkin dia menggunakan sin. Yang paling aman, kalian pahamin dulu konsep kosami, sindemi, tandesanya ini. Jadi kalau ragu-ragu bisa dicek dulu. Ngeceknya nggak lama, kok nggak makan waktu lama. Jadi kalau bisa pahamin ininya, kuncinya kosami, sindemi, tandesa. Itu ya. Sekarang, sebentar. Oke, nah ini. Nomor 11. Oh, kita lanjut nomor 11 ya. Iya, Bu. Nomor 11 itu diketahui suatu bidang segi 4. Panjang lebarnya seperti yang ada di situ. Nah, ini diketahui panjangnya 1,25 cm. Lebarnya adalah 1,3 cm. Kita disuruh menghitung dengan aturan angka penting. Karena ini kalau dia nyuruhnya dengan aturan angka penting, berarti dua angka ini didapatkan dari hasil pengukuran. Sekarang kita jawab. Yang ditanya berapa luasnya? Jawab. Luasnya tinggal kalikan aja karena dia kan segi 4. Berarti luasnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah 1,25 dikali 1,3. Sehingga luasnya berapa nih? Coba kita kali ya. 1,3. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Terus 3. 5, 2, 1. Ditambah 5, 12, 1, 6, 1. Gini ya. 1625. Komanya di mana? Lihat yang di atas. Ini 1,25. Dua angka belakang koma. Ini satu angka belakang koma. Berarti komanya kita letakkan 3 angka dari belakangnya sini. 1, 2, 3. Di sini kita naruhnya. Jadi luasnya adalah 1,625. Kita diminta sesuai dengan aturan angka penting. Nah, ingat, aturan angka penting itu untuk operasi bilangan berarti kita harus membulatkan sampai ke angka penting terkecil. Jadi sejumlah dengan angka penting terkecil. Kalau yang di atas ini kan kita bisa lihat nih, untuk panjangnya dia 3 angka penting. Untuk lebarnya dia 2 angka penting. Ini 3AP, ini 2AP. Berarti ini harus kita ubah menjadi 2AP juga, 2 angka penting yang paling sedikit. Berarti berapa itu? Jadi berapa kalau dibulatkan jadi 2 angka penting? 1,6. 1,6. Nih ya pembulatannya, karena 2 itu dibulatkan ke bawah. Satuannya jangan lupa sentimeter, persegi, sorry, ini luasnya. Sentimeter persegi. Begitu ya. Untuk angka penting nanti cuman perkalian kayak gini aja sih, jadi kalian cukup lihat angka terkecilnya berapa gitu. Angka terkecilnya itu berapa angka penting. Itu nomor 11. Oke. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Nah ini. Gerak P dan Q digambarkan seperti gambar berikut.
berikut, P-nya menempuh jarak 100, berapa jarak yang telah ditempuh oleh Q? Nah, di sini. Jadi untuk yang seperti ini, ketika kita punya rumus seperti ini, diketahuinya seperti yang di grafik, yang diketahui grafik. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa jarak Q ketika SP-nya adalah 100 meter. Untuk soal seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita hitung dulu pertama kecepatan P-nya. Kalau udah dapat kecepatan P, kita bisa cari berapa waktu yang dilakukan P untuk jarak 100 meter ini. Kemudian baru nanti kita cari VQ-nya, kemudian cari jaraknya panjang. Nah, tapi Ibu tetap tuliskan ya. Untuk cara yang pertama, sekarang kita lihat dulu di grafik. Di grafik ini kan ketika untuk yang P, ketika T-nya adalah 9 sekon, X-nya adalah 300 meter. Sementara untuk Q, ketika T-nya adalah 12 sekon, X-nya adalah 300 meter. Nah, gini. Sekarang kita bisa cari berapa kecepatan P-nya. Karena ingat, rumusnya V itu kan S per T. V sama dengan S per T. Jadi di sini bisa ditulis ini, SP per TP-nya. TP itu yang ini nih. Ini X ya. X-nya, karena yang diketahui X. P. Yang ini Q. Ini. PP sama dengan 300 per 9, sehingga didapat kecepatan P-nya itu adalah, kelajuan P-nya itu adalah 33,3 meter per sekon. Begitu udah dapat ini, kita bisa cari ketika jarak 100 meter, dia T-nya berapa. Ini baru satu langkah kan, PP-nya dapat. Terus kita cari berapa T-nya. P tadi kan sama dengan S per T, sehingga didapatkan, kita bisa puter-puter di sini T-nya itu S per P. Sama dengan S-nya 100, P-nya adalah 33,3. Jadi T-nya adalah 3 sekon. Udah dapat T-nya 3 sekon, baru kita cari kecepatannya Q-nya. VQ-nya itu adalah SQ per TQ-nya. Sama dengan 300 per 12. Jadi VQ 300 dibagi 12 itu 25 meter per sekon. Udah dapat kecepatan Q, baru kita bisa cari jarak yang ditempuh oleh Q. X. Q-nya sama dengan V dikali T. P-nya adalah 25 dikali T ketika si P-nya menempuh jarak 100. Itu T-nya 3. XQ. 75 meter. Jadi di situ yang sudah jarak yang ditempuh Q, jarak ya. Sorry ini S ya, kalau jarak ya. Jarak. Ini S, yang X-nya diganti dengan S semua. Rancu sama ini S. Jadi jarak yang telah ditempuh oleh Q adalah 75 meter. Itu cara yang pertama. Jadi pertama kalian cari dulu kecepatan P, kemudian kalian cari waktunya untuk menempuh jarak 100. Kalian cari dulu kecepatannya Q. Kalau udah dapet,
baru hitung jarak yang telah ditempuh. Tapi ada juga cara yang lain. Cara duanya. Nah, untuk cara dua ini kita cukup pakai perbandingan aja. Karena kan kita punya persamaan V itu sama dengan S per T. Berarti kita bisa asumsikan kalau V itu sebanding dengan S-nya. Gitu. Nah, sekarang VP kali VQ. Nah, sekarang kita bisa gunakan di sini. Perbandingan VP dibanding dengan VQ itu kan sama dengan ketika di sini, ketika dia di 300 meter, SP per TP sama dengan per SQ per TQ-nya. Gini. Terus berarti bentar. Oh iya benar. Kita cari perbandingannya dulu. PP per VQ sama dengan SP-nya itu tadi ini nih 300 per TP-nya adalah 9 per SQ-nya 300 per 12. Jadi kayak ada perbandingannya gitu. PP per VQ sama dengan 300 per 9 dikali 12 per 300. Ini bisa dicoret. 12 dan 9 bisa disederhanakan sehingga didapat 4 dan 3. Jadi VP banding VQ-nya kan 4 banding 3. Nah, tadi di sini kita punya nih, V itu dia sebanding dengan S-nya. Jadi, VP banding VQ itu juga sama dengan SP banding SQ-nya. 4 banding 3. SP-nya kan tadi diketahui 100. SQ-nya yang ditanyakan. Bisa tuh langsung kita operasikan. SQ sama dengan 100 per 100 kali 3 per 4. Di SQ sama dengan 75. Oke, di pojok susah. 75 satuannya adalah meter. Jadi itu cara yang kedua. Dengan ada perbandingan. Oke, Bu. Suara Ibu terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ada kucing masuk rumah, Ibu jadi nggak fokus. Oke. Kita lanjut ya. Ini nomor 12 kayak gitu. Nah, nomor 12 ini juga menjawab yang nomor 13 ya, perbandingannya. Karena dia grafiknya sama, jadi untuk perbandingan tadi kita udah hitung, nah dengan cara yang di depan itu tadi. Nanti kalian tuliskan ulang ya di sini ya. Nanti didapat perbandingannya adalah kecepatan P banding kecepatan Q itu adalah berapa tadi? 4 banding 3 ya. Tuh. Jadi nomor 12 dan 13 itu udah terjawab ya di satu soal tadi. Kalian boleh gunakan dengan, misal kalian pernah belajar dengan cara yang lebih singkat lagi, boleh digunakan. Kalau misal hasil akhirnya sama, nggak masalah. Karena untuk ngerjain soal-soal kayak gini, ada juga banyak cara yang lebih simpel lagi, boleh dipakai. Sekarang kita ke soal nomor 14.
Sekarang jam berapa ya? 4:30 ya. Masih mau lanjut? Boleh kalau Ibu bisa. Iya, boleh kalau Oke deh, nggak iya. apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kemarin belum sempat kita bahas sih di waktu kita pelajaran vektor. Jadi ini Ibu jelasin pelan-pelan yang bagian ini ya. Sebenarnya ini gampang. Tinggal tambah-tambahan aja. Nah, di sini kan ada vektor A, B, dan C nih. Dia katanya satu petak menyatakan 1 Newton. Yang ditanya berapa besar resultan dari ketiga vektor. Jadi, kalau kemarin kita belajar ada mirip kayak gini. Kalau yang kemarin Ibu ajarkan itu dia sumbu X dan Y-nya kayak gini kan. Ada vektor A, vektor B, kemudian ada yang ke bawah gini, vektor C. Ada 3 buah vektor yang ditanya berapa resultan dari ketiga vektor. Kayak gitu. Kemudian caranya gimana? Masih ingat nggak? Kita uraikan ke X dan Y-nya gitu kan. Nanti kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Untuk yang misalnya A, B, C, nanti ditulis aja A, B, C-nya. Nanti dimasukkan di sini nilai X-nya, Y-nya berapa, baru nanti di total sigmanya. Sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, kemudian cari resultannya, tinggal diakar dari sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Kayak gini. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Di soal nomor ini sama, malah lebih simpel lagi. Lebih simpelnya gimana? Kalian gunakan titik ini, yang di tengah ini sebagai acuan angka nolnya. Nah, ini kalian gunakan cara yang sama persis kayak yang kemarin. Uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya. Ini yang diketahui. X, Y-nya. Kemudian, misal nih di sini kan nggak ada keterangan. Kalian boleh bebas deh. Misal dari sini nih, Ibu tulis ini yang A, ini B, ini C-nya. Jadi, nanti di sini A, B, C gini. Nah, dari A-nya dulu. A sumbu X-nya, berapa petak, berapa petak. Kita hitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Berarti X-nya adalah 6. Tuliskan di sini. Terus Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Y-nya adalah 7. Sekarang yang B, dengan cara yang sama. B-nya 1, 2. X-nya 2, Y-nya dari sini nih. Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7. Yang A tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Di Ibu ketutup nih. Iya, sampai 8. Ketutup ininya. Taskbarnya. 8. Nah, sekarang yang C. 1, 2, 3. X-nya 3. Kemudian Y-nya 1, 2, 3. Oh, Y-nya 3. Tinggal dijumlahkan. Berapa totalnya? X-nya 6 tambah 2 tambah 3. 11. Terus Y-nya 8 tambah 7, 15 tambah 3. 18. Nah, kayak gini. Kita udah dapat sigma X-nya dan sigma Y-nya. Sekarang Y-nya bukan min ya, Bu, yang 3. oh iya, min ya yang bawah ya. Oke, wait. Ya, Berarti di sini B-nya sama A-nya, X-nya juga minus ya. Gini. Ya kan, ke kiri. Sementara Y-nya gini. Nah, oke. Thank you, Aga ya tadi suaranya. Thank you sudah mengingatkan. Bentar Ibu hapus dulu ya. Jadi berapa tuh yang di sigma X-nya? -5. min 5. Min 5 ya. Min 5. Kalau yang di Y berarti berapa? 12. 12. Oke. Berarti di sini bisa kita tuliskan besar resultannya adalah sigma, di bawah aja deh biar agak luas.
Resultannya itu yang ditanyakan. Besarnya sama dengan akar sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. R sama dengan, dikurung dulu biar nggak salah kuadratnya, min 5 kuadrat plus Y-nya adalah 12 kuadrat. R sama dengan min 5 kuadrat berapa? 25. 25. Minusnya hilang karena dikuadratkan. Ditambah dengan 12 kuadrat. 144 ya. R-nya sama dengan akar berapa ini? 169. 169. R-nya 13. 13 satuannya adalah Newton nih, karena dia satu petak menyatakan Newton. Jadi resultannya besarnya adalah 13 Newton. Ibu mau tanya. Ya. Kalau misalnya petak 2 Newton berarti tinggal dikaliin aja ya? Dikalikan sama 1, ya. Kalau misalnya dia bilang satu petak mewakili 2 Newton, ya berarti kalian kalikan dengan 2. Tapi jarang sih, biasanya satu petak itu menyatakan 1. Ada yang bilangnya Newton, ada soal yang menyebutkan satuan. Biasanya dibikin kayak gitu supaya lebih gampang. Tuh. Baik, makasih Bu. Sama-sama. Itu untuk yang nomor 14 ya. Nomor 14 itu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nomor 15 ya. Nomor 15. Nomor 15 tabel ini. Sebutkan pasangan yang benar dari data di atas. Nah, ini kayak waktu ulangan harian kemarin kan Ibu kasih kuncinya, hint-nya. Kalau kalian ngerjain soal dimensi, itu kalian ingat dimensi itu dia kayak diwakili dalam bahasa Inggris. Jadi kalau lihat dimensi di sini M, nah M ini berarti cari apa ya, satuan apa ya? Oh, M itu adalah mass. Terus L itu dari long. Sementara T itu dari time. Yang dasar-dasarnya seperti itu. Jadi kalau misal di sini kita punya tekanan. Tekanan ingat ya, 1 tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah gaya per luas areanya. Tekanan itu adalah gaya per luas areanya. Mau simpel lagi, gaya itu kan dia kan massa dikali dengan percepatannya, dikali luas area. Jadi massa, nah ini kita ubah ya. Ini kita jadikan kesatuannya. Massa itu adalah kilogram. Percepatan itu adalah meter kali sekon, meter per sekon kuadrat, artinya meter second pangkat min 2. Per area itu adalah meter persegi. Jadi meter persegi. Gini. Nah, sekarang ini kita sederhanain. M yang di atas ini bisa hilang. Kita coret dengan M yang di bawah, sehingga yang di bawah tinggal 1. Jadi ini sama dengan kilogram meter pangkat min 1, karena dia naik ke atas, kali S pangkat min 2. Untuk satuannya benar ya? Dia benar. Sementara dimensinya, nah kita ubah. Kilogram itu kan massa, berarti pakai M besar. Meter itu panjang, pakai L min 1. Sementara S itu sekon adalah waktu, min 2. Kayak gini. Berarti di sini dimensinya juga benar. Nah, dengan cara yang sama, kita kerjakan yang nomor 2, gaya. Gaya itu yang ini tadi nih. Berarti gaya adalah
Yang ini di atas ini. F sama dengan kilogram kali M kali S pangkat min 2. Sehingga di sini dimensinya adalah kilogramnya M besar, meternya jadi L, kemudian kali T pangkat min 2. Kita lihat, oh satuannya benar, kemudian dimensinya juga benar. Sekarang percepatan. Percepatan itu A, percepatan satuannya kita udah tahu meter per sekon kuadrat kan. Meter per sekon kuadrat sama dengan M kali S pangkat min 2 gini. Berarti di sini salah ya untuk satuannya. Terus kita tuliskan dalam dimensinya M-nya ini adalah meter, jadi jangan ketukar. M-nya meter, berarti dia pakainya L. Sementara S-nya adalah waktu, T, pangkat min 2, kayak gini. Berarti dia dimensinya juga salah. Nomor 4, kecepatan itu meter per sekon. Jadi dia M kali S pangkat min 1, ini benar. Dimensinya jadi L, T, min 1, ini juga benar. Terus nomor 5, perpindahan. Perpindahan delta X ya. Perpindahan itu dia satuannya perpindahan itu satuannya meter. Berarti dia salah di sini. Terus di sini dimensinya harusnya L, karena meter itu panjang, jadi dia long. Ini salah, kayak gitu. Ini yang nomor 15. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini sambil belajar cara baca hasil pengukuran. Kalau ini pakai jangka sorong. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya. Ini panjangnya, kita lihat di sini nih caranya gimana. Karena dia kan satuannya sentimeter nih, berarti kalau di sini kita hitung 1, diawali dari 1, berarti 1,1 cm, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Berarti dia adalah 1,7. P-nya itu 1,7 cm ditambah berapa? Ini ya cari yang sejajar. Yang sejajar. Yang berhimpit. Yang di sini nih. Nih. Ini adalah 0,0 dihitung 1,2. 0,02 cm. Sehingga T-nya itu dijumlahkan. P panjangnya itu adalah 1,72 cm. Sekarang untuk yang lebarnya. Lebarnya dimulai dari 0 ya. 0,1, 0,2, 0,3. Belum sampai 0,4 kan? Jadi cuman 3. 0, dari 0, 0,1, 0,2, 0,3. 0,3 cm. Terus yang di bawah ini berapa yang berhimpit? Coba kita cari yang berhimpit itu yang ini. Berarti itu 0,06 cm. Kita jumlahkan 0,36 cm. Baru satu lagi tingginya. Tingginya dari 1 nih, 1,1, 1,2. 1,2 cm ditambah yang berhimpit, cari di sini. 5. Ya, benar, 5. 5 itu jadi 0,05 cm.
Kita jumlahkan jadi 1,25 cm. Sekarang tinggal kita kaliin aja. Berapa volumenya? Yang ditanya adalah volume. Jadi jawab di sini. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi berarti 1,72 dikali 0,36 dikali 1,25. Berapa nih? Coba. Hitung. Biar cepat. 1,72 dikali 0,36. 1,13022. Berapa? 1,13022. 1,13022. 022. Oke. Ini sama semua yang hitung. 1,72 kali 0,36 kali 1,25. Sama ya? Bener ya? Oke deh. Berarti hasilnya berapa nih? Bentar, ini kok beda ya hasilnya ya? 1,72 kali. Kayaknya itu karena itu dia Bu, apa namanya, dari panjangnya bukannya ambilnya yang sebelum 0, Iya, bukan Bu. di garis bawahnya. Yang panjang? Kayak panjang jadi bukan 1,7 tapi 1,8. Ya, 1,82 Bu seharusnya. Oh, Terus, iya. Oke. seharusnya 0,46 dan 1,3. Oh gitu. Iya ya, benar-benar. Bentar, kalau gitu kita ulang deh yang ini. Slide. Nih. Jadi ini tadi berapa? 1,82 ya? Panjangnya 1,82. Berarti ini tadi, oh iya, ini nolnya di sini jadi 0,46. Kemudian tingginya 1,35. Oke deh. Jadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 1,82 kali 0,46 kali 1,35. Berapa ini tadi? 1,13002. 022. Kok 022? Gini. Nah, sekarang kita dapat volumenya adalah 1,13022. Sementara untuk dengan kaidah angka penting berarti operasi bilangan itu pembulatannya harus sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Kita lihat berarti nih dari 3 hasil pengukuran ini, mana angka penting yang paling sedikit? Panjangnya berapa angka penting di sini? 3. 3 angka penting. Lebarnya? 2. Nah, tingginya juga 1 ya depannya, jadi 3 juga. Nah, berarti di sini kita bulatkan jadi 2 angka penting. Jadi V-nya sama dengan berapa kalau dibulatkan? 1,1. Satuannya sentimeter kubik. Karena dia volume. Kayak gitu ya untuk yang nomor 16. Berarti kalau misalnya dia ada di tengah-tengah, ngambil yang setelahnya ya? Suaranya hilang, gimana sih? Jadi kalau misalnya ada di tengah-tengah, ngambilnya yang setelahnya ya? Sebelumnya. Duh, di Ibu nggak kedengeran nih. Kalau di tengah-tengah cuma sampai situ aja. Kalau di tengah-tengah, nanti deh coba WA ya. Itu Bu, Atau dia nanyanya yang garisnya itu loh, dimulai dari kapan, kenapa bisa 1,8 bukan 1,7. Iya. Jadi garisnya dimulai dari sini, dari titik nolnya. Ini ya. Itu. Jadi dimulainya dari situ. Jadi kayak gini kan, 1,1234567 8 karena dia udah 8 lebih sedikit gitu. Terus yang lebarnya 0,1234. Jadi 0,4. Baru cari berapa skala Noniusnya. Kayak gitu ya. Oke. Oke, Bu. Iya. Bu. Ya.
Ibu, maaf mau nanya, saya masih Ya. bingung cara angka pentingnya itu. Carinya, Kok itu bisa jadi 1,1, Bu? 1,1. Terus gunanya yang 3 angka penting, 2 angka penting, sama 3 angka penting itu kayak gimana, Bu? Oke. Devi ya. Ntar sambil copy yang soal baru. Jadi kalau misalnya di soal ini, itu kan kita di sini kan panjang, lebar, dan tinggi. Pertama, kita udah bisa dulu ya untuk menentukan berapa hasil pengukurannya. Nah, sekarang angka penting, untuk menentukan angka penting itu, kita tinggal hitung aja berapa jumlah angkanya yang ada di situ. Tapi kalau ada angka penting kayak di sini nih, di lebar, itu kan depannya 0. Angka 0 itu bukan angka penting kalau dia letaknya ada di sebelah kiri. Jadi kayak gini. Gimana cara kita menentukan angka penting? Nah, angka penting. Lu Oke. aja di. Ibu balik lagi. Sorry, bis panas tadi. Tunggu. Ini dia. Nah, ini tadi. Kemarin tuh sempat ada yang tanya, kalau misalnya 900 itu berapa angka penting? Nah, cara gampangnya, paling gampang banget kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu yang gimana? Kayak A kali 10 pangkat 2 gitu loh. Pokoknya yang kali 10 berpangkat ini loh. Ini namanya notasi ilmiah. Nah, dari situ kita lihat yang depan ini tinggal berapa angkanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai angka penting. Contoh di sini 900. 900 kita ubah ke bentuk ini kan dia jadinya 9 dikali 10 pangkat 2, ya kan? 900 sama dengan 9 kali 10 pangkat 2. Berarti dia 900 ini ada berapa angka penting? 1. Satu angka penting. Kayak gitu, jadi caranya. Nah, sekarang sama kayak gitu di soal nomor, di ini hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ini kan 1,82. Itu misal pun kita ubah jadi notasi ilmiah kan bisa kayak gini nih, 1,82 gini, atau 18,2 dikali 10 pangkat min 1. Dia tetap 3 angka penting, di utak-atik pun dia tetap angka penting. Nah, tapi di lebar ini, yang di lebar, dia 0,46, ini kita ubah jadi 4,6 kali 10 pangkat min 1, dia adanya 2 angka penting. Jadi 0,46 di sini itu adalah 2 angka penting. Yang si nolnya ini tidak termasuk angka penting. Kayak gitu. Nah, kenapa volumenya jadi 1,1? Karena ketika kita mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian angka penting, itu hasil akhirnya harus sesuai dengan angka penting yang jumlahnya paling sedikit. Nah, di sini kan panjang, lebar, tingginya paling sedikit angka pentingnya yang di lebar nih, 4,6. Cuma 2 angka penting. Maka yang volumenya kita bikin jadi 2 angka penting aja. Gitu. Kalau 46 kali 10 pangkat min 2, bisa nggak? Bisa juga. Dia tetap 2 angka penting juga, karena 46. Tapi sebenarnya umumnya penulisan notasi ilmiah itu dia kayak gini nih, kayak yang 4,6. Jadi, satu angka, kemudian koma, baru belakangnya ngikutin sisa angkanya. Pada umumnya kayak gitu. Gitu ya untuk angka penting ya. Kita agak percepat ya untuk yang Makasih, Bu. Iya, sama-sama Devi. Mau lanjut lagi atau udah nih? Kalau mau nomor berapa yang langsung ke nomor itu deh.
Yang sisa-sisa akhirnya tuh cuma membaca pengukuran aja kan ya? Masih. Coba ini Bu share ini aja deh. Bentar. Share screen. Ini dia. Nah, ini. Kita tadi sampai 16. Nah, sekarang 17. Nomor 17 hasil pengukurannya berapa? Ini 0, yang di atas ya, yang dilihat ya. Di bawah ini 0,5-nya. 0,5 dari setengah dari skala atasnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti dia hasilnya 4,5. Gitu kan? 4,5 ditambah ini. 4,5 cm. Mikrometer sekrup milimeter ya, sorry. Oke. Ditambah ini yang sejajar adalah 28. Berarti 0,28 mm. Nah, itu tinggal dijumlahkan. Gini. Sama dengan berapa itu? 4,78 mm. Itu ya untuk yang nomor 17. Kemudian yang nomor 18. Berapa hasil pengukurannya? Ini berarti dari sini nih. Nolnya kan di sini nih. Berarti berapa nih? Di belakangnya itu ada 7. 7, berapa? 7,8 atau 7,6? Coba. Itu kan 1, 2, 3. 7, berapa? 6 atau 8? 8. 8. Coba nih, lihat nih. Kalau di sini kan 1, 2, 3. 6 bukan, Bu? 6. Ya, 6 itu. Ya, Kalau 8 persis di sampingnya angka 8 ini dia 0,8-nya. Jadi 7,6 mm ditambah yang sejajar yang mana? 4. Yang 4 ya. Yang 4 berarti 0,04 gitu ya. 0,04 mm. Jadi hasilnya adalah 7,64 mm. Ya. Terus sekarang nomor 19. Kalau ini dia 8. Kalau tadi kan dia kan satu skala itu 2 mm, 0,2 mm. Nah, kalau di sini satu skala dia 0,1 mm karena ada lebih panjang, ada 10 Ada 10 skala dari angka 8 ke angka 9. Jadi dia 8, berapa? 7. 8,7 milimeter. 8,7 milimeter, gitu nulisnya. Yang di bawah harus dilihat, walaupun dia angka 0, kita nggak boleh abaikan. Jadi dia 0 itu juga tetap kita tulis kayak gini. Nah, 8,70 mm. Nah, perhatikan di sini nih. Ini kan 8,70 mm ini adalah hasil pengukuran. Berarti hasil pengukuran dia adalah angka penting. 0 yang di belakang koma di sebelah kanan koma itu adalah angka penting. Jadi dia di sini ada 3 angka penting. Karena dia nggak tepat 0, nggak tepat 8,70. Jadi dia mungkin 8,70 lebih sedikit atau kurang sedikit, tapi karena keterbatasan penglihatan, keterbatasan pengamatan penelitinya, jadi yang terbaca adalah 8,70. Jadi dia tetap dituliskan angka pentingnya ini adalah 3 angka penting. 3 angka penting ini. Itu. Terus satu lagi soal terakhir. Berapa ini? 8,20.
8,2. Yakin yang sejajar 0? Dibesarkan nih. 1. Mana yang sejajar yang mana? 1. 1, Bu. 1, ya 8,21. Satuannya milimeter mungkin ya. Gitu ya. Oke, Bu. Oke deh. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kalau ada yang masih bingung-bingung atau mau Bu, tanya, saya ya. pengen ada tanya, Bu. Oke, ya, agak. Masalah GLBB yang kita ketik gitu. Saya send soalnya di WhatsApp Ibu sih. Oh iya, ada. Udah WhatsApp sekarang atau kemarin-kemarin? Udah kemarin-kemarin. Oh iya, tapi nanti belum deh Ibu cek dijawab. deh. Oke. Apa pertanyaannya? Coba. Mungkin teman-teman penasaran juga. Oke, bentar saya bacain. Diagram batang pada gambar berikut didapat dengan memotong pita ketik hasil rekaman gerakan kereta dinamis setiap selang waktu 1/10 second. Kemudian ditempelkan secara berurutan. Frekuensi suplai listrik adalah 50 getaran per second atau 50 Hz. Oh, yang Terus itu habis ya. itu Ya. iya, ada gambar tabel, ada pita ketik, ada jaraknya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu untuk Y-nya jarak, untuk X-nya waktu. Terus habis itu di situ ada pita ketik pertama, ada 6 titik pada jarak 2. Terus habis itu pada jarak 4 ada 6 titik. Pada jarak 6 ada itu lagi kayak gitu. Bentar. Itu agak tanggal berapa WA-nya ya? Coba mau Ibu bukain. Kamis. Ini tanggal berapa? Tanggal 17 ya? Ya. 17. Ya. Oh ini. Iya benar. Sebentar, Ibu bukain. Ini soalnya diagram batang pada gambar berikut didapat dengan memotong pita ketik hasil rekaman. Gerakan kereta dinamis. Dinamis itu artinya dia berubah-ubah setiap selang waktu 1/10 sekon. Kemudian ditempelkan secara berurutan. Oke. Frekuensi suplai listrik 50 getaran per sekon atau 50 Hz. Frekuensinya ini kayaknya pengecoh. Terus yang pertama, pernyataan yang benar. Nah ini. Ada 5 ketikan pada setiap potong kertas. Benar apa enggak? 1, 2, 3. Enggak benar yang nomor 1 kan? Tidak betul. Terus 2. Kereta itu bergerak dengan percepatan tetap. Coba lihat lagi. Percepatannya tetap apa enggak? Kita lihatnya dari mana? Kita lihat ini kan grafik X terhadap waktu. Berarti kalau secara berurutan adalah kereta bergerak dengan percepatan tetap. Dia tadi bergerak dinamis setiap selang waktu 1/10 sekon. Iya, berarti dia memiliki percepatan yang tetap. Karena dia geraknya berubah secara dinamis terhadap waktunya. Jadi ada perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi makna di sini gerakan kereta dinamis setiap selang waktu ini maknanya dia ada perubahan kecepatan terhadap waktunya. Delta V sama T. Delta V per T kan
itu percepatan. Jadi nomor 2 jawabannya benar. Kemudian kelajuan akhir kereta itu adalah 1,2 meter per sekon. Kelajuan akhirnya, infonya, kelajuan rata-rata kereta adalah 1 meter per sekon. 1 meter per sekon. Coba kalau kelajuan rata-rata, itu kan kita nggak lihat arah ya. Jadi kelajuan rata-rata itu kan jarak per waktu. Jaraknya kita lihat dari situ, kita totalkan aja. Dia dipotong per apa sih ini? Per 1/10 sekon. Jaraknya 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Berarti 30, 42 per waktunya dalam sekon. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekon. Gini. Maka kecepatan rata-ratanya itu emang per sekon ya, Bu? Iya, kan ini kan waktunya dalam sekon. Jadi ini mewakili, kalau Ibu nangkepnya ini mewakili dalam 1 sekon sih, karena dia 1 bar gitu. Kan itu katanya itu pitanya dan setiap ketikan itu 1/10 detik, bukan? 1. Dengan memotong pita setiap setengah waktu 1/10 detik. Oh ya, berarti ini 1/10, berarti 6/10 detik ya? Kalau 6/10 detik berarti berapa nih? 42 dikali 420 per kecepatan kelajuannya yang nomor 4 itu adalah 70 satuannya cm per sekon. Sementara di sini dia dalam meter per sekon. Jadi kita harus ubah dulu. 70-nya kita ubah ke meter. 1 meter per sekon. Gimana ya ini ya? Nanti deh coba Ibu cari dulu ya, ini jawabannya agak ya. Nanti Ibu share ke ini kamu deh. Oke, baik. Ya, Bu. Iya. Ini soal yang kayak gini bakal ada di Vetus gak nanti? Enggak kok. Oke. Oh, enggak ada ya? Oke. Tapi pita ketik itu ada nggak, Teres? Pita ketik nggak ada kayaknya deh. Nggak ada kok. Oke, baik. Oke. Bu, ada teori-teorinya nggak, Bu? Ada, kayak besaran pokok, besaran satuan. Ya, gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, gampang kok nanti. Yang penting percaya diri aja. Kalian udah belajar, insya Allah bisa semua. Ya udah, itu aja ya. Nanti Bu cari jawabannya ya, Aga ya. Amin. Oke deh. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya berarti ya. Ya udah deh, semangat ya semuanya. Tetap jaga kesehatan juga. Oke, bye-bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.